Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu dengan konseling. Hari ini kita akan membahas tentang remaja berkarakter. Nah, di sini ada remaja. Siapakah itu? Remaja menurut WHO World Health Organization yaitu suatu masa di mana individu berkembang pada saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Lalu yang kedua, individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak sampai dewasa. Dan yang ketiga, terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh dengan keadaan yang relatif lebih mandiri. Nah, kalau remaja menurut BKBN adalah penduduk laki-laki atau perempuan yang berusia 10-19 tahun dan belum menikah. Sedangkan menurut WHO, remaja adalah penduduk laki-laki atau perempuan yang berusia 10-19 tahun. Nah, kalau menurut UNFPA yaitu mengembangkan definisi dewasa muda yaitu mereka yang berusia 15-24 tahun. Definisi ini berpotongan dengan definisi remaja. Akhirnya, kedua lembaga PBB ini menyatukan definisi remaja dan dewasa muda menjadi satu definisi menjadi 10-24 tahun, yaitu kelompok orang muda atau young people. Sini ada kira-kira ya tahun 2050 itu jumlah remaja kita berapa ya? Nah, proyeksi jumlah remaja di Indonesia tahun 2010 sampai 2050 ini perkiraan. Jumlah remaja di Indonesia menurut sensus penduduk tahun 2010 berjumlah 43.551.815 jiwa. Sedangkan tahun 2000 yaitu sekitar 42.327.900 jiwa, sehingga diperoleh nilai pertumbuhan 0,6%. Diproyeksikan jumlah remaja akan terus meningkat dengan pertumbuhan cepat. Jumlahnya akan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2025 pada angka lebih dari 47 juta jiwa. Terus berikutnya, kalau remaja bertambah, so what? Nah, di sini ada potensi yang dimiliki Indonesia dengan peningkatan jumlah remaja adalah remaja merupakan aset sumber daya manusia yang besar bagi Indonesia. Dengan bertambahnya remaja, maka semakin bertambah besar juga potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia. Di sini ya, jadi sumber daya manusia bertambah, lalu aset penggerak pembangunan bangsa Indonesia. Jadi aset penggerak pembangunan bangsa Indonesia. Tapi ada syaratnya ya. Remaja menjadi potensi yaitu remaja harus berkualitas. Nah, terus di sini ada tapi peningkatan jumlah remaja membawa konsekuensi sebagai berikut. Jadi dengan bertambahnya remaja itu juga ada konsekuensinya, yaitu yang pertama remaja harus menjadi remaja yang sehat, ya. Lalu yaitu remaja yang tidak merokok, tidak melakukan seks bebas, dan tidak mengkonsumsi narkoba. Nah, yang kedua, remaja harus menjadi remaja yang terdidik, yaitu remaja yang memiliki pendidikan dan keterampilan sebagai modal untuk produktif. Nah, yang ketiga, remaja menjadi remaja yang berkarakter. Remaja harus menjadi remaja yang berkarakter, berbudi pekerti, luhur, dan mampu berjasa. Ini ada darah muda, darahnya remaja. Nah, yang pertama ada kamu yang suka nongkrong dan tawuran. Yang kedua, ngikutin mode fashion masa kini. Nah, yang ketiga, gaya gaul musik. Yang keempat, pacaran dan galau cinta. Yang kelima, masanya senang belajar. Pilih sendiri ya, termasuk yang mana.
Di sini remaja berkarakter. Apaan sih? Remaja berkarakter itu apa sih? Nah, pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depiknas adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Karakter bukan hanya dilihat dari penampilan dan cara berpakaian, tapi karakter adalah kepribadian, perilaku, dan watak. Remaja berkarakter unggul adalah remaja yang religius, mampu melakukan hal-hal terbaik diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, bangsa, dan negara. Terus melakukan terbaik kepada Tuhan, yaitu mampu menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, serta pandai bersyukur. Lalu melakukan terbaik pada diri sendiri adalah bertanggung jawab, berusaha, mengembangkan diri dengan belajar, mencapai pengetahuan dan pengalaman, berupaya agar diri menjadi sehat, cerdas, dan produktif. Lalu melakukan terbaik pada sesama manusia adalah melakukan interaksi, toleransi, mempunyai rasa empati dan sifat yang baik. Dan melakukan terbaik terhadap bangsa dan negara adalah ikut serta menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa. Nah, di karakter itu bukan sekedar penampilan, tapi berkarakter, berkepribadian, berperilaku, dan perilaku. Nah, remaja berkarakter unggul yaitu religius, melakukan yang terbaik terhadap diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, bangsa, dan negara, serta mengoptimalkan kemampuan dan pengetahuan dirinya disertai kesadaran dan empati. Jadi harus religius, sehat, cerdas, dan produktif. Ini ada menjadi remaja sehat, takut. Kalau sampai puncak juga rasanya up. Ini ya. Jadi kalau misalnya remaja yang berkarakter itu juga harus menjadi remaja yang sehat. Nah, jadi sehat menunjukkan salah satu parameter remaja berkualitas karena dengan sehat, remaja mampu beraktivitas dan aktif. Sehat bukan hanya diraih dengan olahraga, tetapi sehat adalah tidak merokok, tidak minum minuman memabukkan, tidak menggunakan narkoba, dan tidak melakukan seks bebas. Konsumsi rokok dapat menimbulkan dampak negatif untuk kesehatan bagi perokok aktif maupun pasif. Minum minuman keras dapat menghilangkan akal sehat ketika mabuk sehingga tidak dapat berpikir jernih dan sehat. Akibatnya, tindakan yang dilakukan menjadi tidak terkendali. Demikian juga dengan narkoba. Seks bebas merupakan parameter perilaku tidak sehat karena seks bebas memiliki kecenderungan untuk menggunakan obat-obat kimia rentan terjangkit HIV atau AIDS dan penyakit menular seksual. Selain itu, melakukan seks di usia dini yang mengancam kehamilan usia muda berpotensi untuk aborsi yang membahayakan tua. Ya. Jadi remaja sehat modal bangsa kuat saat itu no rokok, no miras, no narkoba, dan no seks bebas. Ya. Nah, sini simak nih ya cara agar tetap sehat fisik. Pertama, bangun pagi, olahraga jangan lupa. Sarapan nggak boleh lupa, makan asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Banyak begadang, nggak boleh ya kalau banyak begadang, dan pola hidup bersih, jangan jorok. Nah, di sini ada maksudnya makanan pola asuh yaitu aman, sehat, utuh, dan halal yaitu aman dikonsumsi, tidak mengandung zat atau bahan kimia berbahaya, sehat, mengandung gizi yang diperlukan tubuh, utuh, 4 sehat, 5 sempurna, halal, makan makanan yang tidak dilarang dalam agama. Ya. Mis, kenapa sih kok kita nggak boleh begadang? Iya dong, karena dapat merusak organ tubuh, mengganggu sistem kerja metabolisme tubuh. Nah, kalau misalnya pola hidup bersih itu gimana, Mis? Pola hidup bersih itu seperti mandi, mengganti pakaian, rajin mencuci, dan membersihkan lingkungan akan menjauhkan diri dari bibit penyakit. Nah, di sini, kamu jangan menjadi satu di antara mereka ya, yaitu HIV/AIDS, MS, penyakit menular seksual, dan aborsi. Usia SMP dan SMA remaja pacaran lebih banyak daripada belum pacaran. Inggris ya. Nah, fenomena seks bebas dan dampaknya. Hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2007 menunjukkan bahwa usia pacaran pertama kali adalah usia saat remaja, duduk di bangku SMP dan SMA. Pacaran yang tidak terkendali merupakan awal dari seks bebas.
Seks bebas dalam hal ini adalah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Oleh karena itu, remaja harus berhati-hati. Seks bebas dapat menimbulkan beberapa dampak, antara lain hamil sebelum menikah memiliki resiko melakukan aborsi karena malu masih sekolah atau belum ingin menikah. Terus, seks yang dilakukan secara berganti-ganti pasangan atau dengan pasangan yang mengidap HIV atau AIDS rentan terhadap penyakit HIV/AIDS. Misalnya, seks yang dilakukan tidak sehat dengan pasangan yang mengidap penyakit menular seksual dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit tersebut. Nah, jadi no pacar, no cry, waspadai dan hindari sebelum terlanjur terjadi. Sehat sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Seorang yang sehat sosial adalah orang yang memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap orang lain, sehingga mendorong dirinya untuk berinteraksi dan bersosialisasi dalam masyarakat. Ciri-ciri orang yang sehat sosial adalah bukan menyendiri dan egois, menjalin sosialisasi, interaksi, dan berkomunikasi dengan orang lain, dan mengutamakan kebersamaan dan kerjasama. Nah, ya, jadi menjalin interaksi, utamakan kerjasama dengan bersamaan, bukan menjadi dan egois. Bersama itu indah. Nah, ada sehat psikologis. Yang pertama, mampu mengendalikan pikirannya. Yang kedua, menggali potensi minat bakat diri. Yang ketiga, pikiran lebih fokus untuk merencanakan, berusaha, dan melakukan yang terbaik di masa ini. Nah, di sini ada cerdas selanjutnya. Jadi remaja yang cerdas. Cerdas itu apa sih? Cerdas adalah sempurna perkembangan akal budinya untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya. Tajam pikiran dan mudah memahami. 3 jawaban ketika diajak hal positif yang menghambat seseorang untuk cerdas. Itu yang pertama, gak bisa. Yang kedua, gak mau. Yang ketiga, males Ini adalah 3 jawaban dari seseorang ketika diajak hal positif. Ini biasanya kalau 3 jawaban ini dikatakan, maka ini akan menghambat seseorang untuk cerdas. Jadi, pasti kamu bukan termasuk yang sering bilang gitu kan ya? Selanjutnya adalah menjadi cerdas di usia emas. Usia emas adalah usia remaja. Digambarkan bahwa seorang anak yang rajin belajar sejak dini, maka ketika menginjak usia dewasa mereka dapat diterima dalam dunia kerja. Sehingga masa tuanya akan bahagia. Dengan tabungan yang tersedia. Di sisi lain, digambarkan remaja yang bermalas-malasan. Ya. Mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dewasa. Akhirnya tidak mempunyai modal kecerdasan, juga keterampilan terbatas untuk masuk dunia kerja dan selanjutnya menjadi penganggur. Pada masa tuanya mereka tidak berdaya dan tidak produktif. Jadi kita harus tentukan masa depan kita dari sekarang ya. Di sini ada cerita ini yaitu menceritakan bahwa seorang putus asa mendapatkan pekerjaan karena tidak dapat menamatkan pendidikannya di bangku SMA. Sedangkan salah seorang temannya memberikan motivasi bahwa pekerjaan itu dapat diperoleh. Pendidikan itu penting, tapi kemauan dan tekad yang kuat merupakan hal terpenting untuk menjadi produktif. Kemauan yang tinggi, maka seseorang memiliki semangat melatih dirinya untuk memiliki keterampilan dan wawasan luas melalui berbagai sumber informasi. Dengan demikian, maka modal untuk dapat berkarya telah didapatkan. Ini ya, ada temennya dia belum kerja karena lulus SMA aja enggak, jadi kata dia mau kerja apa coba. Terus kata temennya yang ini, yang satunya, jangan memberikan semangat ya. Jadi pendidikan itu penting, tapi niat sama tekad itu lebih penting. Nah, kamu bisa asah keterampilan buat usaha. Jadi, niat, tekad, dan kerja keras itu penting. Kita pasti bisa. Ya. Selanjutnya di sini ada cerdas itu harus apa ya? Yang pertama ada berpikir tepat, berkreativitas,
beraktivitas, lalu berinteraksi sosial. Sini ada berpikir tepat, berarti mengambil keputusan secara tepat dalam segala kondisi, keputusan yang tepat dalam hal menentukan solusi dan tindakan. Lalu jiwa leadership dan entrepreneurship, yaitu remaja yang cerdas adalah remaja yang memiliki jiwa leadership dan entrepreneurship, jiwa kepemimpinan menunjukkan keberaniannya untuk tampil di depan menjadi pemimpin dan mengkoordinasi. Sedangkan jiwa kewirausahaan menunjukkan keberanian untuk mandiri, lalu berkreativitas, mau berkreasi dan terus mengembangkan kreasi. Selanjutnya, berinteraksi sosial. Kecerdasan otak harus diimbangi dengan kecerdasan sosial, yaitu berinteraksi dengan orang lain, agar kecerdasannya bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Itu kamu termasuk cerdas kan ya? Selanjutnya adalah menjadi remaja yang produktif. Remaja berkarakter mulia adalah remaja yang berusaha produktif dan memanfaatkan waktu untuk melakukan yang baik, untuk berkarya atau bekerja. Di sini, apa sih produktif dan remaja produktif? Produktif adalah kemampuan kuat berkarya dan banyak mendapatkan hasil. Remaja yang produktif yaitu memanfaatkan waktu, bergerak dalam hal positif, penuh karya positif, dan bermanfaat bagi orang banyak. Menjadi remaja yang produktif. Ini yang pertama yaitu harus bangun ya, jadi harus semangat. Terus maksudnya di sini itu membangunkan orientasi arah dan tujuan yang jelas, karena dengan orientasi arah dan tujuan yang jelas, maka hasilnya pun akan berjalan untuk perjalanan untuk keluasan dan belajar. Seorang remaja yang produktif dan mampu tampil produktif harus tahu segala kejadian terhadap dirinya sebagai bekal seorang pembelajar yang berwawasan. Dia berinisiatif. Karena dengan berinisiatif, remaja bisa melatih diri untuk mengambil tanggung jawab dan pada titik tertentu bisa membuat rasa percaya diri lebih besar. Ya, melakukan perubahan. Jadi, produktif tidak selalu berarti melakukan semua sendiri. Dalam konteks ini, kita bisa berinisiatif membentuk kelompok belajar untuk memecahkan dan saling membantu jika ada kesulitan belajar, sehingga dengan hal itu, seseorang bisa saling menguatkan satu sama lain untuk capai kesuksesan. Yang terakhir yaitu berpartisipasi dalam prestasi. Jadi, seseorang remaja yang produktif selalu harus akan berprestasi. Dan orientasi arah dan tujuan yang jelas. Jadi, tak bangun dan berkarya selagi muda. Gali ilmu sebanyak mungkin. Terus berani mencoba berkarya dan kecil, cari kesempatan dan gunakan peluang, lakukan apa saja yang bisa, fokus dan tekun. Bertugaslah untuk masa depan yang cerah. Di sini jadilah remaja yang punya tekad dan dede, yaitu iman, pendirian teguh, akademis atau cerdas, dan berbakti, dan itu bermasyarakat dan ini dia adalah remaja yang selesai. Ini sudah sebenarnya ini tapi saya mau